Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa kita berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Malam ini kita berada di malam pertama bulan Safar. Habis Muharram kan Safar ya. Besok tanggal 1 berarti ini malam, sore. Tanggal 1 bulan Safar. Bulan depan bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua sehat dan kita semua dapat taufik hidayat tetap hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Ar-Ridha ini. Mudah-mudahan semua kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala musibah, segala bala, segala penyakit, khususnya virus yang sangat kejam, corona ya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ulas tentang bahwa larangan untuk jamaah di masjid adalah masjid raya. Masjid raya itu masjid besar yang isinya paling dikit ratusan, bahkan bisa jadi ribuan. Kalau Jumat bisa ribuan, masjid Cutmutia, masjid Sunda Kelapa, masjid Istiqlal, masjid besar-besar itu dilarang. Kemudian kalau masjid di daerah atau di kampung atau di perumahan yang jamaahnya adalah hanya masyarakat sekitar, itu adalah tidak dilarang, dengan catatan di RT atau RW-nya itu bukan zona merah atau tuh. Kemudian dengan catatan juga jamaahnya yang hadir, yang mau jamaah ke situ adalah sesuai dengan prokes, ini program atau dengan prosedur kesehatan, yaitu kalau kita mau ke masjid sekarang ini sementara, mudah-mudahan ntar sampai bulan Desember kelar ya. Sementara sekarang kita masih pakai masker, kita tentu udah cuci tangan dari rumah kalau kita wudu ya, sampai ke masjid afdolnya cuci tangan lagi karena kita udah megang apa tadi nah, di mana-mana nah, kita cuci tangan dan kemudian kita jaga jarak. Itu sebagai ikhtiar kita supaya kita nggak tertular COVID ya, COVID-19. Karena kita nggak tahu di mana adanya dan siapa yang bawa. Bisa jadi yang namanya OTG itu orang tanpa gejala, romanya orang sehat-sehat bawa virus, atau kita kena. Maka sebagai ikhtiar kita pakai itu. Setelah kita pakai, baru kita berdoa sama Allah mudah-mudahan kita dipelihara. Kalau kita nggak pakai, emang virusnya ada. Kalau ada yang bawa, kita kena, siapa yang mau disalahin? Nanti disalahin kita lagi. Ente sih pada kagak pakai masker, ente sih pada kagak cuci tangan, ente sih pada kagak jaga jarak. Nah, kalau kita udah kerjakan itu, insya Allah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kayak di masjid, apalagi di musola, ya kan biasa habis sholat jamaah masyarakat separoh bubar. Yang ikut ngaji tinggal separoh, begitu. Apalagi di musola, jamaahnya sih waktu itu penuh lagi sholat jamaah, tak giliran ngaji tinggal separoh, tinggal 10, 15, 20. Ya insya Allah ini nggak dilarang asal kita sesuai prokes. Jangan kita udah gampang, nanti kalau nggak sesuai prokes, ada yang lagi piket malam-malam, wah ini nggak pakai prokes dipegangnya kan nggak pakai prokes, ente nggak pakai masker, lah, denda 250.000, begitu gara-gara. Jadi itu kita jalanin sekarang karena emang zamannya lagi begitu, kan zaman begitu baru sekarang, dulu belum pernah ada, emang adanya ini 100 tahun juga belum tentu ada lagi ya. Jadi kita nemuin nih ujian yang kayak gini. Ya mudah-mudahan kita lulus selamat dan kita ibadah kita selamat, jiwa kita juga selamat insya Allah ya. Itu mudah-mudahan kita laksanakan ini sebaik-baiknya sehingga kita akan selamat dari segala musibah. Amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin sekalian yang terhormat, kita teruskan pelajaran kita. Ya, pelajaran kita masih dalam rangka kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk supaya membaca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran sumber ibadah kita. Orang kagak bisa baca Quran,
Belajar baca Quran ibadah, yang ngajar Quran ibadah, yang udah bisa terus baca ibadah. Kalau bisa dia punya program baca Quran. Apakah dalam sehari berapa lembar atau berapa juz, apa sebulan berapa kali hatam dan seterusnya. Kalau bisa begitu. Kalau belum bisa baca Al-Quran secara keseluruhan adalah dia baca surah-surah tertentu. Surah-surah tertentu, surah-surah yang sangat besar fadilahnya dan manfaatnya kalau kita baca sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang kalau baca surah Kahfi umpamanya demikian dan seterusnya dan seterusnya. Berikut ini kita akan lanjutkan tentang surah-surah yang mengandung fadilah. Qala Syekhul Musannif Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wal Baihaqi, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Anil Khalil ibn Murrah qala, daripada Khalil, sahabat yang Khalil bin Murrah, dia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hawamimu sab'un. Al-hawamimu sab'un. Surah-surah yang dimulai dengan hamim itu ada 7 surah. Surah-surah yang dimulai dengan hamim. Kalau kita baca Quran, kalau sampai khatam, ada di udah mendekat di ujung tuh jadi jusan. Berarti di jusan 24 atau 25 tuh hamim. Ada hamim. Hamim surah Ghafir, hamim surah Fussilat, hamim surah Asy-Syura, surah Az-Zukhruf, hamim surah Dukhan, hamim surah Jasiyah, hamim surah Ahqaf. Ada 7 surah yang diawali dengan hamim, ya. Itu al-hawamim, itu jamak daripada hamim. Surah-surah yang diawali dengan hamim itu ada 7. Wa abwabu jahannama sab'un, dan pintu-pintu neraka jahanam juga ada 7. Pintu-pintu neraka ada 7. Yaji'u kullu hamimin minha, akan datang tiap-tiap hamim daripadanya dengan izin Allah. Yaqifu ala babin min hadhil abwabi. Ini hamim, surah hamim yang sering kita baca. Kalau orang sering baca surah hamim, itu akan datang tiap-tiap surah hamim daripadanya berhenti. Yaqifu berhenti, berdiri ala babin min hadhil abwabi, di atas satu pintu daripada pintu-pintu neraka jahanam itu. Yaqulu, itu surah hamim akan berkata, Allahumma la tudkhil hadzal baba man kana yu'minu bi wa yaqra'uni. Ya Allah, janganlah engkau masukkan ke pintu ini, ke pintu neraka ini. Siapa yang jangan kau masukkan? Man kana yu'minu bi, orang yang percaya kepadaku bahwa dia itu adalah Al-Quran, kalamullah, ya. Wa yaqra'uni, dan selalu membaca aku. Jadi dia nungguin orang yang tukang baca, yang sering membaca surah hamim, ditungguin sama hamim. Kalau di sini di dunia juga ada orang yang namanya hamim. Itu hamim nanti bakal nungguin di depan pintu neraka, ya Allah, jangan masukin ke sini orang yang di dunia suka baca surah hamim. Hamim yang ada 7 macam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Itu Al-Qur'an kalamullah. Nabi sabdakan, orang yang sering baca surah atau kalamullah yang namanya surah hamim, ntar di akhirat dijelmakan dia sebagai penunggu, ialah di depan pintu neraka untuk melarang. Saya udah ngenalin nih orang nih suka baca hamim loh di dunia. Ini suka baca hamim kalau di dunia. Dia mau masuk jangan. Nah, gitu. Jadi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berikutnya, wa Tirmidzi an Abi Hurairah, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi daripada Sayyidina Abi Hurairah. Man qara'a hamim ad-dukhan, barang siapa orang yang membaca surah hamim, yang disebutnya surah duhon, surah hamim ad-dukhan. Tadi di antara 7 itu ada surah duhon, surah hamim ad-dukhan. Siapa orang yang membaca surah hamim ad-dukhan fi lailatin, di malam hari, asbaha yastaghfiru lahu,
maka pagi harinya memintakan ampun baginya sab'una alfa malakin, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Orang baca surah Hamim Ad-Dukhan malam hari, maka pagi hari asbaha, subuh-subuh pagi hari dia dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Dosa kita banyak, kalau dimintain ampun sama 70.000 malaikat, insya Allah mustajab. Berapapun besar itu dosa, kalau malaikat 70.000 mendukung kita supaya diampunin orang ini, karena orang ini membaca surah Hamim Ad-Dukhan itu pendek. Surah Ad-Dukhan itu enggak banyak, dia kayak surah Tabarok begitu. Orang yang baca surah Hamim Ad-Dukhan ialah pagi harinya, kalau dia baca malam, pagi harinya dimintain ampun 70.000 malaikat. Memang surah Ad-Dukhan punya keutamaan khusus. Berikutnya surah Ad-Dukhan juga, wabnud Dorisi anil Hasani qala, dan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Doris daripada sahabat Al-Hasan berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat ad-dukhani fi lailatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang membaca surah Dukhan, yaitu surah Hamim Ad-Dukhan, fi lailatin, di satu malam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya semua yang lalu daripada dosa-dosanya. Kenapa diampuni? 70.000 malaikat mintain ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan orang yang membaca surah Hamim. Kalau dia baca sampai semua, nanti dia insya Allah terpelihara daripada api neraka, karena pintu neraka ditutup buat dia, dijagain sama Hamim. Nggak bisa dia masuk ke situ. Khusus yang baca surah Dukhan dapat keutamaan seperti itu. Berikutnya orang yang suka baca surah yang lain, wal Baihaqiyyu wad Dailamiyu an Fatimah radhiyallahu anha, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Dailami daripada putri Nabi Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qari'ul hadidi, orang yang membaca surah Hadid, surah Al-Hadid. Ada di Quran habis surah Waqiah namanya surah Al-Hadid. Orang yang baca surah Al-Hadid, wa idza waqa'at, dan surah idza waqa'atil waqi'ah laisa la waqa'atiha kadhibah, war-Rahmanu, dan surah Ar-Rahman. Kita kenal semua itu surah Al-Hadid, idza waqa'atil waqi'ah dan Ar-Rahman. Yud'ah fi malakutis samawati wal ardi, diumumkan, dipanggil namanya di kerajaan langit dan bumi, sakinul firdausi, orang yang akan tinggal di surga Firdaus. Itu surga Firdaus, ya surga semuanya enak, semuanya bagus, tapi terbagusnya surga Firdaus. Nah di situ ialah riwayatnya adalah tempatnya Nabi kita Muhammad SAW, dekat ke surga-surga yang lain. Yang suka baca surah Hadid, suka baca surah idza waqa'atil waqi'ah, dan suka baca surah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu dipanggil di kerajaan langit dan bumi sakinul firdaus, calon tinggal di surga Firdaus. Yang suka baca itu surah mengandung keutamaan, namanya surah Al-Hadid, surah Waqi'ah, dan surah Ar-Rahman. Kemudian khusus lagi wal Baihaqi an Ibnu Mas'udin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Mas'ud. Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin. Siapa orang yang baca surah Waqi'ah tiap-tiap malam. Kalau bisa baca surah Waqi'ah tiap-tiap malam. Selain daripada janji yang di atas, ada keutamaan lain. Lam tusibhu faqatun abada. Niscaya dia itu tidak terkena kepakiran, tidak dimusibahi dengan faqah, dengan kepakiran abada, selama-lamanya. Orang fakir, orang miskin itu ada dua. Ada orang miskin hati tapi kaya harta, ada orang kaya harta miskin hati. Jadi kalau orang kaya harta tapi hatinya miskin, biar hartanya banyak nggak ada yang dibuat sedekah.
Kagak ada yang dibuat sedekah ketakutan aja, nanti begini gua bagaimana anak cucu gimana. Nggak ada yang dibuat sedekah, nggak ada yang dibuat ibadah. Itu kayak maunya kita insya Allah kayaknya kayak harta juga, mah hati juga. Kalau orang yang suka baca surah Waqiah itu tidak terkena sifat pakoh, rasa miskin. Biar dia orang miskin, ialah dia tetap merasa cukup dari Allah Ta'ala. Dia dikasih sifat yang namanya qanaah. Bab orang kaya itu orang yang cukup. Kalau orang yang udah ngerasa cukup itu adalah orang kaya. Kalau orang yang ngerasa kurang aja kurang, itu biar udah punya apa juga miskin itu. Maka itu biasanya orang semakin kaya semakin banyak keperluannya sehingga dia merasa makin kurang. Penghasilan sekian, tapi kreditan yang harus dibayar 2 kean. Wah, berapa urusan. Bagaimana mau sedekah? Karena banyak sekali utang-utang dan sebagainya. Kalau suka baca surah Waqiah, entar dikasih tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang kalau bisa kaya dua-duanya. Allah punya kuasa biar kita enggak punya apa-apa dikasih kaya dua-duanya bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Paling tidak kalau kagak kaya harta dan hati, kaya hati lah. Kita bisa ibadah, sedangkan orang yang kaya aja kagak sempat ibadah. Kita yang miskin bisa ibadah. Fasilitas dunia kita dapatkan dikit, tapi ibadah kita banyak daripada orang yang fasilitas dunianya banyak, ibadahnya kagak, ngurusin dunia aja dalam hidup. Nah, itu diantaranya suruh baca surah Waqiah tiap malam. Man qara'a suratal Waqiah fi kulli lailatin lan tusibhu faqatun abada. Oleh karena itu dalam hadis lain Wabnu Adiyin an Anasin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi daripada sahabat Nabi namanya Sayyidina Anas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimu nisa'akum suratal waqiati." Ajarin perempuan-perempuan kamu, yang istri-istri kamu, anak perempuan kamu, saudara-saudara kami yang perempuan. Kalau perempuan kan dia umumnya enggak kerja. Kalau yang kerja ya lebih lagi. Ajarkan istri-istri kamu, perempuan-perempuan kamu suratul waqiah atau kalau bulan bica. Alimu nisa'akum suratal waqiah fa innaha suratul ghina. Karena surah Waqiah itu surah untuk jadi orang kaya. Apakah kaya harta atau kaya hati atau kaya dua-duanya. Jadi kalau kita lagi pergi usaha, perempuan kita di rumah mendoain kita dan bacain surah Waqiah, anak kita juga pada doain mudah-mudahan bapak rezekinya lancar, mujur apa-apa yang dipegang sama bapak, dagangnya bagus, kerjanya juga bagus, mujur. Bukan dia yang dipegang apa aja sial, habis aja melepas kuju pegang. Baca surah Waqiah, perempuan doain, tapi kita mesti jujur sama dia. Dia doain, ntar udah dapet aja kita buat macam-macam. Wah, mulanya lagi nggak punya didoain, ntar mudah-mudahan penghasilan banyak. Ntar penghasilan banyak, udah macam-macam, kagak pulang udah dia. Nah, jadi berapa itu? Ntar didoain miskin lagi, balik miskin. Sakit, miskin, yang tempat macam-macam udah kagak mau nerima lagi. Lah, dia bisa nyelangsa dia. Ajarkan istri kamu surah Waqiah, kita lagi mau usaha ya, biar supaya usahanya berhasil dari Allah Subhanahu wa taala. Semua punya Allah. Biar orang miskin kalau Allah mau kasih ada yang berhasil. Banyak sekali orang miskin berhasil. Semua orang miskin baru lahir orang bawa apa? Kan kagak bawa patalanjang. Ntar ada aja rezeki dari Allah. Ya, ada rezeki yang dia boleh cari, atau mungkin ada rezeki yang dapat warisan, mungkin warisan suami, mungkin warisan istri. Dia miskin terus, kagak dapat yang itu. Anaknya punya laki kaya. Kan ada aja kalau Allah mau kasih. Ada jalan. Tiap-tiap kalau kita udah cari doanya, insya Allah ntar ada jalannya. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhtiarnya diantaranya baca surah Waqiah. Itu tentang 3 surah tadi itu, surah Hadid, surah Ar-Rahman dan surah Waqiah. Yang utama diseringin baca surah Waqiah. Surah Rahman juga ada tapi enggak di banyak hadis di sini. Yang berikutnya wat-Tirmidzi wan Nasa'i, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Anil Irbad bin Sariyah, daripada sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul musabbihati fi kulli lailatin qabla ayyar kuda. Nabi membaca al-musabbihat, yakni surah-surah yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu. Sabbaha yusabbihu atau sabbihi, sabbaha sabbihi yusabbihu. Surah yang dimulai dengan sabbaha yusabbihu itu adalah disebut al-musabbihat. Nabi sebelum tidur dia yaqra'ul musabbihat fi kulli lailatin qabla an yarquda. Yarquda maknanya belum tidur. Raqada tidur, sama juga qabla an yanama, ya. Yaqulu, beliau bersabda. Kenapa dibaca itu surah surah musabbihat? Inna fihinna ayatan khairon min alfi ayatin. Sesungguhnya di dalam surah musabbihat itu sabbaha yusabbihu atau sabbihi itu ada satu ayat khairon min alfi ayatin yang kalau kita baca pas dengan itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 min alfi ayatin, daripada 1000 ayat. Kita baca itu satu ayat tapi kita dikasih pahala sama dengan baca 1000 ayat. Qala al-Hafidz Ibnu Katsirin, berkata Hafidz Ibnu Katsir, yaitu ayat yang mana tuh? Hiya qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru ila alim, sampai alim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu sampai di alim, wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu surah Hadid ayat 3. Itu adalah surah Al-Hadid ayat 3. Kita baca itu sama dengan kita baca, kalau kita pas baca surah Hadid, ya, jadi ada surah itunya, ada huwal awwalu wal akhirunya itu, maka kita seperti membaca 1000 ayat. Itu menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita dianjurin suruh baca surah Al-Hadid tadi. Wa qala Ubay bin Ka'b, dan berkata sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, Abdulul musabbihati, sabda Nabi kita Muhammad SAW, Abdulul musabbihati, seutama-utama surah musabbihat, yakni surah yang diawali dengan sabbah atau sabbihi, yaitu baca sabbihisma rabbikal a'la. Itu yang paling utama di antara surah musabbihat yang begitu banyak. Kata Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab adalah sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya itu yang suka dibaca orang. Makanya dikenal itu sabbihisma rabbikal a'la. Bahkan kalau witir biasanya itu, sampai kita sholat di Ka'bah juga, Ka'bah atau di Madinah, witirnya baca itu. Jadi dia terawih Quran semua, gelan witir ntar sabbihis sama kuliah gitu. Sama kalau 3 yang lainnya yang 3 surah itu. Itu untuk ngenalin kalau ini lagi witir. Kalau enggak kan Quran semua kalau ke bulan puasa. Terawih di sono dari awal sampai akhir. Loh, kapan witirin? Kagak witir lagi, enggak ketahuan. Tapi dengan adanya surah dia lagi baca sabihis, wah berarti lagi witir. Ini witir. Kita enggak ngerti apa Bilalnya lagi ngata apa. Jadi surah musabbihat yang paling utama adalah sabihis marabbikal a'la. Wal Baihaqi an Abi Umamah, dan hadis yang ditakhrijkan dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Umamah, man qara'a khawatimal hasyri min lailin aw naharin, siapa orang yang membaca akhir surah Al-Hasyr, akhir surah Al-Hasyr min lailin aw naharin, di waktu malam atau di waktu siang, faqubido fi dzalikal yaum, maka dia ialah wafat atau dicabut nyawanya di malam, di hari itu, fi dzalikal yaum, di hari itu, awal lailati, atau di malam itu, faqad aujaballahu lahul jannah, maka Allah wajibkan baginya surga. Kalau dia suka baca akhir surah Al-Hasyr, akhir surah Hasyr itu yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu akhir surah Hasyr. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, akhir surah Hasyr. Kalau dia baca
surah Al-Hasyr tentu dibacakan dari awal sampai akhir. Dia baca itu, maka dia kalau dia wafat pada hari itu setelah membaca surah itu, faqad aujaballahu lahul jannah. Dia diwajibkan masuk surga. Allah kasih, ya ini orang ini harus masuk surga ini. Allah yang kasih fasilitas. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mau usaha ke surga jadi itu, banyakin baca surah-surah itu. Wa Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wa Ibn Adi wa Hibbana, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan dua ibnu, yakni Ibnu Adi dan Ibnu Hibban. Ibna itu dua Ibnu Adi dan Ibnu Hibban. An Abi Hurairah, daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan. Bahwasanya di dalam Quran ada satu surah 30 ayatan, itu 30 ayat. Syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu. Dia akan memberikan syafaat kepada seorang laki-laki yang membacanya, sehingga laki-laki itu pasti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia seringin baca. Apa itu 30 ayat? Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Tabarak ya. Surah Tabarak. Jadi 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku, itu biasa orang suka baca habis Isya, habis sembahyang Isya, pada rumah pada mana baca surah Tabarak 30 ayat, sebentar paling baca 5 menit selesai. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya 30 ayat. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan dalam riwayat Imam Abu Daud, tasba'u, dia akan memberi syafaat. Jadi kalau lapasnya beda. Kalau di sana syafaat fi'il madhi. Sesungguhnya satu surah dalam Quran 30 ayat, dia memberi syafaat kepada laki-laki yang membacanya jadi diampuni. Itu tabarok. Ada hadis riwayat Abi Dawud begitu juga, tapi bukan syafaat, dia tasba'u. Jadi inna surah tabligh Quran 30 ayatin tasba'u lirajulin. Syafaat dia kalau riwayat Abu Dawud tasba'u. Cuman beda lapas, dia fi'il madhi. Ini kalau Abi Daud, kalau yang ialah yang duluan adalah dengan dia fi'il mudhari', dia fi'il madhi ya. Beda fi'ilnya aja. Wa Tirmidzi, dan berikutnya tentang masih keutamaan surah Tabarak. Maka itu surah Tabarak orang baca. Surah kubur orang baca ya. Bahkan saya pernah mimpi ketemu ahli kubur, yaitu orang wali min auliyaillah. Kalau ziarah kuburnya kan baca surah Tabarak, bukan surah Yasin doang. Surah Tabarak dapat ampunan, bukan kita yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ahli kuburnya juga demikian. Wa Tirmidzi, dan dari Imam Tirmidzi an Ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas ya, Syekh Abdullah bin Abbas qala, ini Nabi kita Muhammad SAW atau Ibnu Abbas berkata, doroba ba'du ashabin Nabi SAW khoba'ahu ala qabrin. Doroba artinya membuat atau membikin. Doroba ba'du ashabin Nabi, membikin sebagian sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khoba'ahu, kemahnya. Khoba itu kemah ya, ala qabrin, di atas kuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun, dan dia tidak tahu, tidak mengira bahwa itu kuburan. Karena dia di mana-mana di perjalanan, pulang dari mana-mana dia bikin. Lagi pula di Arab kuburan kadang-kadang kagak ada tanda-tanda yang nggak kelihatan, rata aja. Paling kadang-kadang ditambahin batu sekepal, paling palanya segitu doang. Tandanya kuburan orang terhormatnya begitu, apalagi kuburan orang biasa-biasa. Jadi sehingga ada sebagian sahabat Nabi kita Muhammad SAW bikin kemah di atas kuburan, karena dia kagak tahu kalau itu adalah kuburan. Faidan pihi, maka tiba-tiba dia lagi di situ, lagi tidur-tidur. Insanun yaqra'u surata tabarakalladzi bidil mulku. Tiba-tiba di situ ada orang, ada suara, ada orang
yang sedang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku hatta khotamaha, sampai hatam. Di situ kita ada kemah, kita lagi tiduran, ada orang baca Tabarakalladzi biyadihil mulku sampai hatam. Sampai main-main, habis hatam baca orang. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka itu sahabat nyampe datang. Dia datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu Nabi dia kabarin. Di lempangan itu saya bikin kemah, ada orang baca, orang yang udah meninggal baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in. Jadi rupanya memang kebiasaan yang baca, jadi masih kedengeran aja suaranya, sama dengan udah direkamin situ. Terus aja ada suara. Itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kekuasaan Allah bisa. Apalagi ilmu pengetahuan sekarang ya bisa aja. Bisa aja itu dimasukin akal. Maka dia datang kepada Nabi, dia sampaikan berita itu. Dia lagi bikin kemah, ada yang baca surat Tabarak sampai hatam. Faqala, maka bersabda Nabi, hiyal mani'atu. Hiyal mani'atu, dia yang mencegah daripada azab kubur. Mani'ah, mana yang mencegah. Orang baca surat Tabarak tercegah daripada azab kubur. Hiyal munjiatu, dialah dikasih syafaat oleh Allah, dia bisa menyelamatkan, Allah selamatkan orang yang suka baca surah Tabarak. Allah yang tegah daripada siksa kubur, dan Allah yang selamatkan daripada siksa kubur. Tunjihi min adzabillah, itu dengan sebab dia sering membaca surah Tabarak, tunjihi min adzabillah, dia diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Tabarak ya. Jadi surah Tabarak itu perlu kita baca tiap hari, tiap ba'dal isya baca. Dan kalau udah apal, sayuganya apal. Anak-anak sekolah pada disuruh ngapalin. Karena itu kecil cuma 30 surah, apal. Anak-anak MI, anak-anak apa, disuruh ngapalin. Wal hakimu anhu, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim juga daripadanya, dari sahabat Ibnu Abbas. Apa di situ hadisnya? Wadattu, aku ingin, anna tabarakalladzi biyadil mulku, bahwasanya surah tabarakalladzi biyadil mulku fi qalbi kulli mu'minin, berada di hati tiap-tiap orang mukmin. Fi qalbi kulli mu'minin, berada di hati tiap-tiap orang mukmin. Artinya diapal sama orang mukmin, sama orang Islam. Diapal kayak kita ngapal surah Fatihah, udah ada di hati, kapan aja diambil bisa. Baca surah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, udah ada. Tabarak, baca Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai selesai ayat 30, mayatikum bima'in ma'in. Ada di hati orang mukmin, jadi begitu diambil ada. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin, katanya surah Tabarak itu kalau bisa ada di hati fi qalbi kulli mu'min, di hati tiap-tiap orang mukmin, supaya ada surah Tabarak, supaya orang mukmin itu apal. Itu untuk kebahagiaan kita di dunia. Begitu kita mau ke barzah, kita kan meninggal, orang semua kan bakal meninggal dikuburin. Supaya dikuburin kita enak, di kuburan kita enak, kita namanya dapat nikmat kubur. Orang dapat nikmat kubur berarti dipelihara daripada azab kubur. Dia akan dapat nikmat kubur, dipelihara daripada azab kubur kalau dia di dunia usahanya tiap hari baca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Di hatinya udah ada tuh surah Tabarak, maka dia akan terjaga daripada siksa kubur, dan dia akan dapat yang namanya nikmat kubur. Sebab enggak ada dua. Kalau enggak dapat azab, dapat siksa di kubur. Kalau enggak dapat azab, dapat nikmat di kubur. Al-qabru imma raudhah min riyadil jannah aw hufra min hufarin niron. Kuburan itu bisa jadi taman sorga, jadi ada bau sorga di situ, dan bisa jadi ialah lubang api neraka, udah ada semprotan neraka ke situ. Bisa jadi begitu. Tinggal bagaimana kita bikinnya. Kalau kita sering baca surah Tabarak, menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW, akan dipelihara kita dari yang namanya azab kubur, insya Allah. Hadirin sekalian terhormat,
masih ada lagi surah-surah yang lain yang memang perlu kita baca ya. Nanti itu tawaran surah yang kita baca begitu banyak, ntar yang mana aja yang kita baca dapat insya Allah. Demikian dulu pelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.